Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat menjalankan pembelajaran di masa pandemi dan selalu tetap sehat ya. Oke, kesempatan kali ini di pembelajaran kita spreadsheet, Ibu akan membahas mengenai jenis dan fungsi rumus absolut, semi absolut, logika, halokap, dan VLOOKUP. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai jenis dan fungsi rumus absolut serta semi absolut. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada saat kita membahas mengenai sel dan karakter sel, itu di awal-awal. Nah, ini Ibu akan ulang sedikit. Nah, jadi berbicara absolut itu artinya tetap, tidak mengalami perubahan. Semi itu berarti ada yang berganti, ya kan? Jadi kalau semi absolut berarti ada yang berganti, jadi ada salah satu yang tidak absolut, seperti itu. Nah, sel yang dimaksud absolut dan tidak absolut itu adalah, anggaplah misalnya di sini ya, kita kembali bahas mengenai karakter sel. Jadi kita punya sel di sini, sel A1 kolom A baris pertama, sel B berarti B1 berarti kolom B baris 1 dan seterusnya. Nah, kita coba masukkan angka, anggaplah misalnya di sini angka 3, kemudian di sini angka 2 dan di sini masukkan 4. Nah, sekarang di baris keempat masih di kolom A, ini Ibu akan mengambil data dari sel yang ada di A1 dan A2. Nah, ini sebelum Ibu kunci. Jadi misal sama dengan Ibu akan sorot ke sel A3, sel A1, isi dari sel A1 ini ada 3. Oke, jadi isinya itu enter. Nah, kemudian Ibu akan tarik ke bawah. Ibu tarik ke bawah ini artinya barisnya nanti akan berganti, ya kan? Kalau Ibu tarik ke samping berarti kolomnya yang akan berganti, seperti ini. Nah, kita coba lihat. Jadi perhatikan sel yang ada di sini nanti pada saat Ibu turunkan. Ini yang sekarang adalah Ibu di baris A4, di sel A4 di sini yang terbaca adalah isi yang ada di sel A1 itu adalah 3. Ibu turunkan ke bawah di sini sel A2 yang terbaca. Jadi di sel A5 di sini isi yang terbaca adalah sel A2. Isi dari sel A2 itu 4, ya kan? Ibu turunkan ke bawah, ini karena Ibu belum kunci. Nah, di sini yang terbaca isi di sel A3. Sel A3 itu 0, tidak ada nilainya, makanya di sini hasilnya 0. Dan kemudian Ibu turunkan lagi ke bawah di sel A4. Nih, A4 berarti yang terbaca di sini adalah 3. Oke, begitu seterusnya. Oke, jadi karena Ibu tidak kunci kolom, kunci baris, makanya Ibu tarik ke bawah itu barisnya akan berganti. Kebetulan di kolom yang sama, makanya ini kan Ibu tarik ke bawah ya, kolomnya tetap sama, jadi kolomnya belum mengalami perubahan. Ini yang Ibu tarik ke samping kanan. Nah, di sini isi dari ya, dilihat ya, isi dari kolom A1 itu adalah 3. Ibu geser ke samping, ini isi dari B1. Nah, ini berganti kan, berganti di kolom B. Nah, berganti di kolom B1 itu isinya adalah 2. Ibu sorot lagi ke sel berikutnya di C1, di sini di C4, isi dari C1 itu 0, terus ke sini isi dari D1 itu 0. Jadi Ibu tarik terus ke samping. Nah, di sini karena yang kita tarik ke samping ini, makanya kolomnya akan berganti mengikuti isi yang ada di kolom tersebut. Oke. Nah, kita coba yang absolut. Kita coba absolut. Nah, di sini dengan angka yang sama. Nah, untuk yang absolut itu artinya kunci kolom dan kunci baris. Nah, ini. Nah, yang diisi dari F1 ini di kolom F baris pertama, Ibu akan kunci kolom dan barisnya dengan cara menekan F4 1 kali. Nah, jadi F4 1 kali ini sudah ada dolar F dan dolar 1. Artinya dolar F kunci kolom, dolar 1 kunci baris pertama. Oke, kemudian enter. Nah, Ibu akan tarik ke bawah nih.
karena kita sudah kunci nih, kita sudah kunci isi yang ada di sel F1, makanya di sini pada saat kita tarik ke bawah, ini tetap, lihat, selnya tetap sel F1 yang terbaca isinya. Oke, tidak mengalami perubahan. Ini karena kita kunci kolom dan baris. Barisnya sudah dikunci, makanya yang terbaca 3 terus nih. Ini tidak terbaca lagi 4 dan 0. Pada saat ibu tarik ke samping, artinya ibu kunci kolom, ya, kolom dan baris. Nah, ibu kunci kolom dan baris. Nah, di sini yang terbaca juga di sini nih, di ibu seret ke G ya. Di sini tetap terbaca F1, kolom F baris 1, di H juga kolom F baris 1, dan seterusnya. Isinya yang terbaca itu adalah isi di kolom F baris ke 1. Padahal di sini kan, kalau di sini kan kita sudah pindah aturannya kan, di G ini harusnya terbaca 2, gitu kan? Nah, di H ini harusnya terbaca 0. I harusnya ini, tapi karena kita kunci kolomnya, makanya di sini meskipun kita geser sampai di kolom Z pun itu tetap terbaca angka ini, angka 3 ini, isi yang ada di kolom F baris pertama. Oke, kita lanjut, ini semi absolut. Kita lanjut sekarang ke rumus semi absolut dengan soal yang sama. Nah, kita bawa ke selnya, kemudian untuk semi absolut F4 2 kali, ini 1 kali kunci kolom, ini kunci baris, dan F4 3 kali itu mengunci kolom, sedangkan F4 4 kali normal. Nah, ini ibu akan mengunci baris, berarti F4 2 kali. Oke, enter. Barisnya saja ini, makanya dikatakan semi, karena yang kita kunci salah satunya. Nah, ibu akan tarik ke bawah, karena yang kita kunci adalah barisnya, makanya pada saat ibu tarik ke bawah ini kan yang terbaca baris. Nah, barisnya ini dia tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena yang dibaca di sini adalah baris di L1. Oke, baris di L1, kolom L baris 1. Kolom L baris 1. Kita sudah kunci isi di baris 1. Isi di baris 1 itu 3. Kolom L ini kebetulan di kolom yang sama, jadi hasilnya tetap 3. Nah, sehingga pada saat kita turunkan nih, kita sudah berpindah baris, tetap yang terbaca isinya adalah isi yang ada di baris pertama, yaitu 3. Nah, ibu tarik ke samping. Nah, karena yang kita kunci baris bukan kunci kolom, ini. Nah, ini kan di sini baris pertama 3, kemudian ibu ke sini di kolom M, ini kan M-nya berganti nih, tapi untuk barisnya kan tetap dia terbaca yang 1 ya. Nah, ini karena di baris pertama di kolom M ini ada angka 2, makanya di sini terbaca 2. Oke, terus ini di kolom N baris pertama itu kan isinya 0, makanya di sini terbaca 0. Karena yang kita kunci cuman baris. Nah, bukan kolom. Nah, sehingga kolomnya di sini dia kolomnya berganti mengikuti isi yang ada di kolom dan baris tersebut. Oke, kita coba kalau mengunci kolom. Nah, kita kunci kolom. Nah, mengunci kolom tadi kita menekan F4 3 kali. Jadi F4 3 kali. 1, 2, 3. Nih, kita sudah mengunci kolom, enter. Nah, kita tarik ke bawah. Karena kolom yang kita kunci bukan baris yang kita kunci, sehingga di sini mengalami perubahan barisnya. Kenapa mengalami perubahan? Ini kan coba diperhatikan ya, di kolom R baris pertama itu 3. Nah, kita pindah ke bawah berganti baris kedua, berarti di kolom R baris kedua itu isinya 4. Oke, kita ke bawah lagi berganti di kolom R baris ketiga. Kolom R baris ketiga itu 0. Kemudian lanjut lagi kolom R baris keempat. Nih, kolom R baris keempat yang ini 3. Terus ke bawah baris kelima itu isinya 4, baris ke-6 itu isinya 0, dan seterusnya. Karena kita cuman kunci kolom. Kita tarik ke samping nih, ke samping, karena yang kita kunci kolom ini kan isi yang ada di kolom R. Di kolom R itu isinya ada
3 ya di baris pertama. Makanya di sini kita sorot ke samping. Di sini yang terbaca semuanya R1, kolom R baris ke-1, kolom R baris ke-1. Ya kan? Kolom R baris ke-1 itu isinya 3. Di sini kita sudah pindahkan ke kolom S, terbaca tetap di sini kolom R baris ke-1 karena kita kunci kolom dan seterusnya. Oke. Nah, kapan sih rumus seperti ini kita gunakan? Itu biasanya yang kita pakai itu adalah yang absolutnya atau yang ini. Kita kunci kolom dan baris. Kenapa? Pada saat kita rank nanti biar kalau kita rank data itu dan kita kunci, data yang kita mau ambil itu dia tidak mengalami perubahan. Nanti akan kita bahas di soal-soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke jenis dan fungsi logika. Kita ke logika dulu. Nah, jadi jenis dan fungsi logika itu ada 3 nanti. Ada fungsi if, ada AND, dan fungsi OR. Nah, fungsi if ini mungkin biasa kalian dengar. If itu dia mencari nilai benar dari suatu kondisi yang disyaratkan perintahnya. Jadi kita akan mencari nilai benarnya. Nah, contoh misalnya ya, kalau misalnya kita punya sebuah data nih, sebuah data di sini nama siswa, kemudian ada nilai. Nah, keterangannya kita mau isi keterangan di sini berdasarkan perintahnya. Perintahnya itu jika nilai di atas 75 maka dianggap tuntas. Artinya kalau di bawah 75 dia tidak tuntas. Nah, kita mau isi keterangannya di sini. Keterangannya di sini berdasarkan nilainya, 78 berarti tuntas, 77 tuntas, 85 tuntas, 72 di bawah 75 berarti tidak tuntas, 70 tidak tuntas, dan seterusnya. Cuman kalau kan kita hitung satu-satu, kita tulis satu-satu lama, makanya kita gunakan rumus if. Inilah gunanya rumus if. Fungsi if mencari nilai benar dari suatu kondisi yang disyaratkan perintahnya. Oke. Nah, untuk keterangannya langsung saja berarti ya. Misal, jadi sama dengan if itu biasa kita bilang jika ya. Jadi jika, kalau ibu bahasakan Indonesia, jika kita sorot ke nilainya, jika nilainya 78 nih, jika nilainya 78. Nah, kalau nilai 78 artinya dia nanti kita menginginkan nanti hasilnya yang terbaca itu adalah tuntas. Jadi jika nilai 78 lebih besar, nah jadi di keyboard kita itu ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil. Nah, yang seperti ini ya, ini ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil. Nah, lebih besar atau sama dengan, jadi tidak usah dikasih garis les. Jadi ini maksudnya kalau ibu baca, jika kita sorot ke nilainya 78 ini lebih besar atau sama dengan 75, karena dasarnya kita 75, maka nah karena teks yang akan kita masukkan, kemarin kan kita sudah belajar fungsi teks, jika akan memasukkan suatu teks harus beri tanda petik 2 di awal dan petik 2 di akhir. Kita akan mengetikkan kata tuntas, maka akan hasilnya akan tuntas. Oke. Jika tidak, nah ini kan karena kondisinya cuma satu aja yang kita bandingkan ya. Jadi jika tidak berarti dia tidak tuntas. Nah, tidak tuntas seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai 78 itu tuntas, ya kan? Karena dia di atas 75. Nah, kita coba ya. Kita coba yang kedua, ibu ulang rumusnya. Jadi sama dengan if jika kita sorot ke nilainya, kita sorot jika nilai 77 lebih besar atau sama dengan 75 pemisah, maka itu akan dianggap tuntas. Nah, artinya kalau misalnya dia di bawahnya, kita harus tampilkan apa kalau di bawah 75, apa keterangannya? Keterangannya adalah tidak tuntas, seperti ini.
kita tutup kurung. Nah, ini tadi yang ibu bilang ya, kondisinya cuma satu, kadang ada kondisinya dua. Nah, kalau misalnya kondisinya ada dua, di sini kita kasih keterangan dia nilainya 75, apa keterangannya 75 ke atas. Kalau misalnya nilainya dari 60 sampai 74, apa keterangannya, itu kan sudah ada beberapa kriteria ya. Terus ada lagi, kalau misalnya nilainya sekian, dari angka sekian sampai sekian itu berapa. Nah, itu nanti kita akan tambahkan if-nya lagi di sini karena kondisinya banyak. Karena kondisinya cuma dua, berarti if-nya cuma satu kali saja. Enter. Nah, kita tarik ke bawah nih. Kita tarik ke bawah. Nah, langsung terbaca 72 itu tidak tuntas, 70 itu tidak tuntas, 68 tidak tuntas, dan seterusnya. Ini kondisinya cuma satu. Nah, misal ibu kasih keterangan misalnya. Nah, anggaplah misalnya di keterangannya di sini nilainya ada misalnya kalau nilai 0 sampai misalnya 70, itu kita kasih keterangan di sini cukup. Nah, kemudian 75 sampai 71 sampai 7 sampai 80, maka hasilnya adalah baik. Nah, sedangkan 81 misalnya sampai 90 itu anggaplah hasilnya adalah sangat baik. Nah, sedangkan kriterianya di atas 91, artinya seperti ini kan. Kalau nilai di atas 91 artinya di sini memuaskan. Nah, ini kalau yang di sini tadi kan keterangannya cuma dua saja ya, apakah dia tuntas atau tidak tuntas. Sekarang kita mau pakai kondisi ini. Nah, kondisinya kalau 0 sampai 70 cukup, 71 sampai 80 baik, 81 sampai 90 baik, sangat baik, di atas 91 itu memuaskan. Anggaplah kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini kriterianya. Nah, berdasarkan kriteria. Jadi ada berapa kondisi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kondisi. Nah, kita langsung masukkan. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan jika, seperti ini kan, jika nilainya ini nilai 78. Nah, kita mulai dari yang lebih besar ya. Lebih besar atau sama dengan kita mulai dari sini 91. Oke, kita mulai dari angka yang terbesar, maka hasilnya ini adalah memuaskan seperti ini. Oke. Nah, kita masih ada kondisi berikutnya. Bagaimana kalau yang kondisi ini? Nah, berarti pemisah jika lagi nilainya 78 ini lebih besar atau sama dengan, nah di sini kita baca kondisi yang ini, kita ambil lebih besar dari atau sama dengan 81, maka hasilnya adalah sangat baik. Kriterianya ya, sangat baik. Nah, kemudian ini kan masih ada kondisi ini, baik dengan cukup. Nah, pemisah jika, nah kita sorot lagi ke nilainya karena kan dasarnya dari sini, nanti pada saat kita tarik ke bawah lebih besar atau sama dengan. Nah, lihat di sini 71 ambilnya, jangan ambil 80 karena kalau 80 ya terbaca mulai lagi dari sini cuman 80 sampai 81 saja. Jadi ambil yang di ujung-ujungnya 71. Oke, maka apa hasilnya? Di sini kriterianya adalah baik.
Nah, untuk kriteria yang terakhir ini kan tidak ada kondisi lagi. Kita sudah tuliskan kondisi memuaskan, sangat baik, baik. Kondisi yang terakhir artinya di luar dari nilai di atas 91, nilai di atas 80, 81 sampai 90, nilai di atas 71 sampai 80, berarti di luar dari nilai itu langsung saja kita tulis kriterianya di sini adalah cukup. Oke, ini kalau kriterianya lebih dari 1. Oke, kita tutup berapa kali kita buka tadi? Kita buka kurung ini 1, 2, 3. Kita kan ada buat 3 kali if. Berarti di sini kita akan tutup juga sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sampai di sini warna tebal, tadi hitam tebal. Kemudian kita enter. Nah, nilai 78 ini 71 sampai 80 masuk kriteria baik, ya kan? Nah, Ibu ulang lagi ya di baris ini ya. Ibu cuma ulang 2, nanti kalian bisa putar ulang-ulang videonya biar lebih paham. Jadi sama dengan if, jadi jika sorot ke nilainya. Nah, kita ambil nilai yang terbesar saja. Nilai lebih besar atau sama dengan nih 91, berarti di atas 91, mulai dari 91 sampai ke atas 91, maka hasilnya adalah memuaskan kriterianya. Nah, kemudian kita mau masukkan lagi kondisi sangat baik, berarti jika nilainya lebih besar lagi atau sama dengan ini 81, makanya Ibu bilang ambil yang ujung-ujung saja, 81, maka hasilnya adalah sangat baik. Nah, kondisi yang ketiga ya, berarti jika lagi kita sorot ke nilainya lebih besar atau sama dengan 71, maka hasilnya adalah baik. Nah, dan kondisi yang terakhir di luar dari kondisi ini semuanya kondisi baik, sangat baik dan memuaskan, langsung saja cukup. Oke, tutup kurung. Kita buka kurung berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kita tutup juga sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 sampai hitam tebal. Enter. Nah, sehingga ini kita tarik ke bawah. Kalau sudah nih bisa kita tarik ke bawah. Nah, jadi kelihatan di sini mana yang hasilnya memuaskan, mana yang hasilnya cukup, mana yang hasilnya sangat baik, mana yang hasilnya baik. Oke, jadi tidak perlu tulis satu-satu. Nah, bisa kalian ulang-ulang saja nanti ya videonya. Nah, kita lanjut ke jenis dan fungsi logika yang selanjutnya adalah fungsi AND. Nah, fungsi AND di sini menggabungkan dua pernyataan. Jadi ada dua pernyataan atau lebih. Pernyataan akan dianggap benar jika sebuah pernyataan benar. Jadi hasilnya benar jika dua pernyataan itu benar. Dua atau lebih pernyataan itu benar. Tapi kalau ada salah satu pernyataan itu yang salah, maka hasilnya akan salah. Ini ya, ini kalau kita lihat pernyataan ini 2 tambah 3 sama dengan 5, benar ya. 2 lebih besar dari 5, benar. 3 lebih kecil dari 1, salah ya kan, ini kan salah. Harusnya 3 lebih besar dari 1. 4 kurang 2 sama dengan 1, salah ya kan. 5 lebih kecil dari 6, benar. 7 lebih besar dari 2, ya kan, benar. Nah, sekarang misal kita masukkan pernyataan ini. Kalau misalnya, kalau ini kan harus dua pernyataan ya. Kalau kita masukkan ini 2 tambah 3 sama dengan 5 dengan 2 lebih besar dari 5. Ini kan pernyataan yang dua-duanya benar. Nah, biar gampang ya. Ibu kasih keterangan begini saja, benar. Nah, biar kalian paham, benar. Ini 3 lebih kecil dari 1, salah ya kan. 4 ini salah. Kemudian 5 lebih kecil dari 6, ini benar ya kan. 7 lebih besar dari 2, ini juga benar ya kan. Nah, sekarang di sini ada pernyataan
Kalau misalnya kita cuma mau masukkan 3 pernyataan ini ya. Nah, kalau kita masukkan 3 pernyataan ini dengan menggunakan fungsi AND, hasilnya nanti adalah hasilnya apa tadi? True false. Karena ada salah satu pernyataan yang salah. Di sini kan, jika ada salah satu pernyataan salah, maka pernyataan itu dianggap salah atau false. Kita coba sama dengan AND, jadi fungsi AND kita ketikkan saja, jangan disorot ke sini. Jadi fungsi AND, logika yang pertama 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini pernyataan benar. Oke, pemisah. Logika yang kedua, 2 lebih besar dari 5. Itu masih benar kan? Logika yang ketiga, kita masukkan yang ada salah, 3 lebih kecil dari 1. Nah, itu pernyataan yang salah. Tutup, anggaplah 3 kondisi itu, enter, hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Karena ada satu pernyataan yang salah. Kalau mau hasilnya true, ini harus pernyataannya semuanya benar semua, ya kan? Jadi pernyataan harus benar semua di fungsi AND, maka hasilnya adalah benar. Coba kita coba lagi ya. Sama dengan fungsi AND, kita ambil yang lain, persamaan yang lain. Nah, logika yang pertama misalnya kita masukkan ini, 2 lebih besar dari 5. 2 lebih besar dari 5. Logika yang berikutnya kita masukkan ini yang benar ya. 5 lebih kecil dari 6. Oke, logika yang berikutnya 7 lebih besar dari 2, ya kan? Kemudian anggaplah kita masukkan semua yang benar, 2 ditambah 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Semua pernyataan benar, maka hasilnya, ada pernyataan yang salah di sini ya. Coba 2 lebih besar 5 lebih kecil dari 6, 7 lebih besar. Kita lihat, sepertinya ada pernyataan yang salah. Ini nih, 2 ini ternyata, nah di sini ternyata salah di sini ya, salah. Nah, di sini 2 lebih besar dari 5. Nah, ini pernyataan salah ternyata ya, kita salah ini tadi. Makanya kita masukkan tadi ini benar, ini yang salah, ini benar. Makanya hasilnya false karena ada satu pernyataan yang salah. Kita hapus satu nih, nih. Nah, baru hasilnya true. 2 tambah 3, 5 benar. 2 lebih besar dari 5, ya salah ya. Kemudian 3 lebih kecil dari 1, nah salah ya. Harusnya kan 3 lebih besar dari 1. 4 kurang 2 sama dengan 1, salah kan, dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan fungsi AND, semua pernyataan harus benar untuk menghasilkan nilai true. Kalau ada salah satu pernyataan yang salah akan menghasilkan false, apalagi kalau semua pernyataannya salah, pasti hasilnya adalah false. Oke. Nah, berharap kalian ngerti. Kita lanjut ke fungsi OR. Fungsi OR ini adalah fungsi hampir mirip dengan fungsi AND, logika AND. Jadi kalau fungsi OR ini dia menggabungkan 2 pernyataan atau lebih, jadi jangan satu saja ya. Namanya logika itu harus ada 2 pernyataannya. Jadi menggabungkan 2 pernyataan atau lebih, di mana pernyataan akan dianggap benar jika salah satu pernyataan benar. Nah, ini beda. Kalau misalnya tadi fungsi AND, nanti hasilnya true kalau semua pernyataannya benar. Tapi kalau fungsi OR, nanti pernyataannya bisa benar itu meskipun ada salah satu yang salah. Kapan dia dianggap salah? Kalau misalnya semua pernyataan itu salah, maka hasilnya adalah salah. Nah, ini lebih fleksibel ya. Kalau misalnya satu saja yang salah dari sekian pernyataan, itu akan dianggap benar. Tapi kalau semuanya salah, baru akan dianggap salah. Oke, kita coba. Ini biar kalian tidak bingung, Ibu pindahkan lagi. Nah, sekarang kita masukkan ya, kita coba pernyataan. Fungsi OR, kita masukkan logika yang pertama, 2 tambah 3 sama dengan 5.
Nah, kita masukkan pernyataan yang salah lagi, 2 lebih besar dari 5. Oke. Kemudian 3 lebih kecil dari 1. Oke. Nah, kita tutup. Ini ada 2 pernyataan. Ada 2 pernyataan yang salah. Nah, menghasilkan true. Karena ada satu yang benar. Jadi meskipun banyak pernyataan yang salah tapi ada satu yang benar, itu dianggap hasilnya adalah benar, true, menghasilkan nilai true. Sedangkan nanti dia menghasilkan nilai false jika semua pernyataan yang kita masukkan itu salah. Oke, sama dengan or. Kemudian kita masukkan logika yang pertama, 2 lebih besar dari 5, kemudian 3 lebih kecil dari 1. Kita masukkan yang salah lagi, 4, pemisah 4 dikurang 2 sama dengan 1. Ini pernyataan salah semua, barulah dia hasilnya salah atau false. Oke? Aku harap kalian bisa mengerti. Nanti silakan kalian putar ulang-ulang. Nah, kita lanjut jenis ini semi absolut, logikanya ini ada 3, itu saja yang kita bahas karena itu yang akan sering nanti kita bahas di soal-soal berikutnya. Kita masuk ke halokap dan vilokap. Nah, halokap dan vilokap ini adalah fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel yang berbentuk, nah harus tahu nih ada H. H itu artinya adalah horizontal lookup. V berarti vertikal lookup. Berarti pembacaan tabel kalau H lookup horizontal, tabel yang berbentuk horizontal lookup. Sedangkan vertikal itu tabel yang berbentuk vertikal lookup. Harus tahu dulu yang mana horizontal dan mana vertikal. Horizontal itu dia yang kalau kita lihat itu kita menggambar garis lurus dari kiri ke kanan. Kalau vertikal dari atas bawah. Nah, ini kita ada scroll bar. Di awal kan Ibu sudah jelaskan ini apa namanya. Nah, ini yang kita geser ini dari atas ke bawah, ini scroll bar ini namanya adalah scroll bar vertikal, ya, vertikal. Sedangkan kalau yang kita geser di bawah ini namanya horizontal, scroll bar horizontal. Jadi paham aja, kalau misalnya dia yang horizontal itu dari kiri ke kanan, vertikal atas bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita melihat tabelnya, Bu? Tabelnya dia berbentuk horizontal dan vertikal. Lihat saja di sini, ini Bu sudah kasih 2 gambaran tabel. Jadi tabel yang dimaksud itu adalah tabel bantu, bukan tabel isiannya. Tabel bantunya itu apakah berbentuk horizontal atau vertikal, ya. Tabel bantu ini tabel yang akan kita isi, sedangkan yang di bawah ini adalah tabel bantu. Jadi dilihat tabel bantunya itu berbentuk apa? Apakah bentuk vertikal atau horizontal? Kalau bentuk vertikal tabel bantunya berarti kita pakai fungsi VLOOKUP, vertikal lookup. Kalau tabel bantunya berbentuk horizontal berarti kita pakai fungsi HLOOKUP. Jelas ya, lihat tabel bantu. Nah, kita lihat di sini nih ada 2 tabel bantu yang mana dikatakan horizontal dan vertikal. Lihat. Di sini kode, isian kode A, B, C, ini kan dia ke bawah ya. Jabatan, direktur, supervisor, karyawan dia ke bawah. Sehingga ini yang isiannya ke bawah ini berbentuk vertikal. Kode A, B, C isiannya jabatan, direktur, supervisor, karyawan, ini isiannya ke bawah, artinya berbentuk vertikal. Sedangkan kalau yang ini kita lihat ini tabel yang kedua, ada kode isiannya ke samping, A, B, C, gaji 2 juta, 1 juta, 1.500.000 dan 1.200.000, itu dia ke samping, berarti tabelnya berbentuk horizontal, bentuknya horizontal dari kiri ke kanan, ya, tabel isiannya. Oke. Sekarang kita mau isi nih di jabatan berdasarkan kodenya, nggak perlu lagi jabatan. Oh, kode A direktur, ditulis direktur.
Oh, kode B, supervisor, dan seterusnya. Lama. Kita punya tabel bantu. Inilah gunanya fungsi tabel bantu. Kita masukkan biar muncul jabatan, biar di sini muncul jabatannya. Kita masukkan berdasarkan kodenya, berarti sama dengan ya. Tadi ini berbentuk apa? Untuk jabatannya berbentuk vertikal. Tabel bantunya berbentuk vertikal kan? Karena isiannya ke bawah, bukan ke samping ya. Berarti kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, vertikal lookup, buka kurung, kita sorot ke kodenya. Kalau kodenya A, nah kodenya A, kemudian di sini kita rank datanya, kita rank tabel bantunya. Tidak perlu dari kata kode dan jabatan, cukup isiannya saja yang A, B, C itu semua kita rank, kita blok datanya. Nah, kemudian di sinilah fungsinya. Wah, ntar ya, ini kayaknya tadi Ibu belum bikin pemisah. Sorot dulu ke kode sini, kemudian pemisah, baru kemudian kita ke tabel bantu. Kita blok tabel bantunya seperti ini. Nah, disinilah fungsi dari fungsi absolut. Nah, jangan kalian tidak kunci, karena kalau kita tidak kunci nanti kita tarik ke bawah, hasilnya akan mengalami perubahan. Contoh ini ya, ini yang tidak Ibu kunci. Nah, jadi berdasarkan tabel ini, berdasarkan tabel ini, kemudian pemisah sekarang. Nah, jabatan yang akan kita isi di sini, jabatan berdasarkan kode yang kita blok ini ada di kolom keberapa jabatannya itu? Ada di kolom, jadi ini kita rank tadi ini data ini ya. Kita rank data ini kolom 1, ini kolom kedua. Berarti dia ada di kolom kedua. Kalau misalnya kita rank lagi data, ada lagi data misalnya di sini. Nah, tetapi karena kita mau ambil yang jabatan itu berdasarkan yang kita rank, tetap dia ada di kolom kedua kan, meskipun di sini sampai 3 kolom yang kita rank, kita blok. Nah, ingat paling penting itu kalian harus masukkan yang kodenya, jangan kalian ranknya mulai dari jabatan yang ada di sini. Karena kalau dari jabatan yang ini tidak ada kodenya, nanti tidak bisa terbaca itu pilihan kodenya apa. Masa langsung muncul direktur, supervisor, karyawan, padahal tidak ada pilihan kodenya dia apa. Jadi harus mulai dari kodenya, kemudian sampai yang mana, boleh sampai yang mana kalian mau ambil, atau kalau ini masih panjang tabelnya ke sana boleh ambil aja semuanya, dan nanti kalian tinggal tentukan mau ambil di kolom mananya. Oke. Nah, ini kebetulan tadi ya, kita lanjut, ini kebetulan 2 kolom saja, 2 kolom dan jabatan itu ada di kolom kedua, berarti di sini kita pilih 2. Kita tutup, enter. Nah, sehingga di sini muncul direktur. Sama seperti ini, sama tulisannya. Kelebihan I ya kita hilangkan aja satu I-nya, nanti dia otomatis berganti. Nah, kemudian ini ya, ini yang tadi Ibu tidak kunci ya ini. Kalau kita tidak kunci berarti kalian harus buat satu-satu biar barisnya tidak berganti. Ini Ibu tarik ke bawah. Nah, dia di sini nanti sudah tidak akan terbaca. Kenapa tidak terbaca? Jadi perhatikan di sini A12 sampai B14. Titik 2 itu kita baca sampai ya. Jadi A12 sampai B14. Ibu turunkan ke bawah. Nah, berubah di sini jadi A13 sampai B15. Kebetulan yang kolom B ini masih terbaca karena dia A13 sampai di sini, turun di sini B15 karena tidak dikunci. Nah, kemudian turun ke bawah ini masih muncul juga ini karena dia bacanya A14 sampai B16. Jadi 14 sampai 16 di sini yang dia baca. Turunkan ke bawah. Nah, di sini hasilnya NA karena tidak ada lagi. Kita yang C, kode C ini dia bacanya A15 sampai B17. A15 di sini tidak ada. Sampai B17 di sini tidak ada isiannya, padahal pilihannya ada C. Karena kita tidak kunci, makanya hasilnya pada saat kita tarik seperti ini berganti-ganti. Nah, itu tadi Ibu bilang kalau kalian tidak kunci, kalian silakan buat satu-satu. Kalau misalnya kita kunci, jadi sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kita sorot ke kode pemisah, kemudian di sini kita rank datanya mulai dari kode. Kemudian kunci, jangan lupa kalian kunci F4. Itulah gunanya kita belajar fungsi absolut dan semi absolut.
kemudian pemisah, kemudian ini kita pilih dari data yang kita blok, kita rank. Jabatan ini ada di kolom kedua, yang kita memunculkan kata di jabatan ini ada di kolom kedua, pilih aja kolom kedua, tutup kurung, enter. Nah, sehingga pada saat kita tarik ke bawah nih, nah hasilnya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, misal ya, di sini Ibu anggaplah misalnya ini ya, ini gajinya Ibu bentuk vertikal dulu. Ibu bentukkan vertikal dulu ya. Maksudnya tadi kalian kan sempat mungkin mikir, Bu, kalau misalnya dia ada 3 kolom dan yang kita mau munculkan itu yang di sini saja, bagaimana? Misalnya seperti itu ya. Nah, anggaplah anggaplah dia di sini tabelnya 1 aja, tabel bantunya cuma 1 nih. Nah, berarti kita sekarang mau masukkan yang gaji. Nah, gaji ini kebetulan kita lihat, oh bentuknya vertikal, kita mau masukkan di sini. Berarti di sini rumusnya kita pakai vertikal lookup lagi kan? Jadi sama dengan VLOOKUP. Nah, kita sorot berdasarkan kode karena masih ke kode sama. Pemisah, kita rank datanya, kita blok datanya. Nah, jangan kalian bloknya cuma sampai jabatan di sini saja. Nah, tapi kalian rank data yang isinya yang ada di sini. Nah, sekarang jangan lupa kalian kunci biar nanti pada saat kita tarik hasilnya tetap sama. Pemisah. Nah, di sini sekarang ini kan gaji yang akan kita mau munculkan ini ada di kolom ini, kolom 1. Jadi lihat dari kolom yang kita rank, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti di sini pilihnya kolom ketiga. Oke, pilih kolom ketiga, tutup kurung, enter. Baru dia akan terbaca. Misal di sini Ibu tambahkan 1 kolom. Nah, ternyata pada saat kalian rank data di sini, nah Ibu coba buat lagi VLOOKUP, kita sorot ke sini kode yang sejajar, pemisah. Nah, ternyata kalian ranknya mulai dari sini nih, mulai dari yang kosong, bisa di depannya ini. Nah, ini yang kalian harus rank semuanya karena gaji yang mau dimunculkan kalian hitung. Jangan lupa kalian kunci ya, kunci. Nah, pemisah. Nah, di sini gajinya itu ada di kolom berapa dari yang kalian rank. Ini kan kalian rank mulai dari sini, mulai dari kolom A, berarti hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Ada di kolom ke-4. Nah, ini jadinya dia tidak terbaca. Dia tidak terbaca karena kalian mulainya dari sini. Oke, sehingga dia tidak muncul. Nah, tidak muncul pada saat kita tarik seperti ini. Nah, ini juga kesalahannya ya. Kalau misalnya kalian mau munculkan, ini tidak akan terbaca karena dia bacanya mulai dari sini. Kecuali kalau yang ini kita pindahkan, misalnya kita pindahkan mulai dari sini, nah baru dia akan terbaca seperti ini. Oke, karena tadi kosong tidak ada pilihannya seperti itu. Nah, ini tadi aslinya kan ini harusnya bentuk gajinya ini horizontal ya, ini cuman Ibu gambarkan. Kalau misalnya dia banyak isian data di sini, yang mana yang harus kalian pilih, apakah di kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi lihat saja yang akan kalian munculkan itu ada di kolom keberapa dari yang kalian blok. Nah, ini Ibu hapus ya. Nah, tabel bantu kita yang sebenarnya ini tadi yang berbentuk horizontal. Nah, ini Bu hapus dulu biar kalian tidak bingung. Oke, biar kalian tidak bingung, Ibu hapus dulu.
Jadi tabel yang sebenarnya ini. Sekarang kita mau munculkan yang gaji. Nah, gajinya ini tadi kan sudah tahu bedanya vertikal horizontal berdasarkan tabel bantunya. Yang gaji ini dia berbentuk horizontal. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus H lookup, horizontal lookup. Nah, sama kita sorot ke kode pemisah, kemudian di sini kita blok, kita rank datanya. Di rank, jangan lupa kita kunci. Nah, lihat sekarang ini ada di baris keberapa. Nah, ini baris pertama, ini baris kedua, bukan lagi baca ke samping, baca ke sana ya, tapi baca ke bawahnya. Nah, ini ada di baris kedua kan, ini gajinya. Baris kedua, berarti di sini pilih baris kedua, N, tutup kurung, enter. Oke. Begitu juga baris berikutnya, misal H lookup. Jadi nanti untuk menentukan dia vertikal atau horizontal, lihat saja tabel bantunya itu dia berbentuk apa. Apakah berbentuk vertikal atau horizontal. Nah, ini jangan lupa kalian kunci, kemudian pilih ada di baris ke berapa. Begitu seterusnya. Baru kita tarik. Inilah enaknya kalau kita sudah pelajari dan memahami fungsi absolut. Jadi kita tinggal kunci selnya, kunci range-nya, baru kita kerjakan datanya, tinggal tarik-tarik saja nanti. Oke. Nah, Ibu harap kalian paham. Mungkin untuk sementara ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan nanti akan Ibu berikan contoh soal. Nah, contoh soal terkait dengan fungsi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu menerapkan 3M dimanapun kalian berada, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.